warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Lestari, NPM 1831217000650032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI 2018. Kelas saya di sini untuk mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R02, yaitu untuk merangkum pertemuan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Untuk rangkuman pertemuan 9 yaitu pengembangan perangkat lunak. Terdiri dari pengembangan perangkat lunak, perancang perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak, serta pengujian perangkat lunak. Untuk pengembangan perangkat lunak komersial atau vendor, dengan kelebihannya yaitu implementasi yang cepat, penghematan biaya, efisiensi biaya dan waktu, serta reliabilitas. Kekurangannya bergantung pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC atau kesesuaian rencangan sistem yang tidak baik. Untuk penilaian dokumentasi, kinerja pengoperasian, kemudahan pembelajaran, serta penggunaan. Untuk perangkat lunak in-house atau customized software, mengikuti SDLC, Software Development Life Cycle. Untuk rancangannya, bangun terstruktur, diagram DSD, diagram Slideshow, tabel ataupun keputusan, serta SI atau pseudocode. Untuk kodenya 3GL, 4GL, serta pemrograman objek. Untuk ujinya dengan white box atau black box. Selanjutnya, jaminan kualitas untuk quality assurance, yaitu proses merancang kualitas ke dalam sistem. Pengendalian kualitas atau quality control, yaitu proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Selanjutnya, perancang perangkat lunak. Rancangan terstruktur, yaitu orientasi proses dan data, yaitu karakteristik rancangannya dengan modul disusun hierarki menggunakan logika call, menggunakan alat kendali terisi dalam satu modul, serta konsol dari standar. Perancang presentasi objek dengan tahapannya, deskripsi objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi kelas serta memodelkan pewarisan dan juga menggabungkan faktor Murray. Selanjutnya, pengkodean perangkat lunak dengan basis pengumuman 3GL atau 4GL dan OOP. Selanjutnya, pengujian perangkat lunak. Metode merancang test case yaitu dengan white box dan black box testing, kesalahan fatal atau crash, logika hang. Dengan kesalahan seriusnya yaitu atau tidak benar atau minor. Area ujinya file 3/4, file and 3 data, kendali dan atas program. Tabel pengujiannya terdiri dari pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan skenario pengujian, serta jenis kesalahannya. Selanjutnya, pertemuan ke-10 SDLC. Rencana implementasi adalah formasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Dengan timnya, profesional sistem yang merancang sistem, manajemen sistem, perwakilan vendor, pemakai primer, dan pengkode serta teknisi. Bagian pokok implementasi memerlukan yang pertama persiapan tempat, kedua pelatihan personil, ketiga persiapan atau pembuatan dokumentasi, yang keempat konversi file dan sistem, yang kelima ketentuan pasca implementasi. Selanjutnya, pertemuan 11 dengan judul pembelian perangkat lunak. Pembelian sistem berawal setelah sistem baru menjadi operasional dan berakhir semasa hidupnya. Dengan jenis pemeliharaannya: 1. Pemeliharaan korektif, 2. Pemeliharaan adjunktif, 3. Pemeliharaan penyempurnaan, 4. Pemeliharaan preventif. Selain itu, ada 5 tekstus yang membantu pemeliharaan sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan sistem, yaitu rekayasa maju atau forward engineering, 2 rekayasa mundur atau reverse engineering, 3 rekayasa ulang atau re-engineering, 4 restrukturisasi atau restructuring, yang kelima ada sistem pakar pemeliharaan atau maintenance export system. Selanjutnya, pertemuan ke-12 dengan judul perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logika atau perancangan secara makro. 2. Perancangan sistem rinci atau perancangan sistem secara fisik. Adapun tujuan perancang sistem menjadi 1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap pada pemrogram komputer dan ahli-ahli tekniknya terlibat. 3. Personel yang terlibat. 1. Ada spesialis pengendalian, 2. Personel penyebut kualitas, 3. Spesialis komunikasi data, 4. Pemakai sistem. Selanjutnya, perancang sistem secara umum.
dengan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Adapun 3 kategori desain sistem, yaitu 1. Global System, 2. Group Based System, 3. Local Based System. Adapun angka kunci elemen RAD adalah 1. Joint Application Development atau JAD, 2. Special with Admin Tools atau SWOT, 3. Computer Aided System, Software Engineering atau CASTUR, 4. Data Prototyping. Selanjutnya pertemuan 13 dengan judul perancangan sistem terinci. Yang pertama, perancangan output dengan tujuan mengumpul data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk mengikuti hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, accessibility, 2 timelines, 3 relevance, 4 akurasi, serta usability. Adapun macam-macam laporan, yang pertama laporan waveform management yang berbeda, lalu ada laporan yang membedakan data, yang ketiga laporan untuk monitor variasi data. Selanjutnya dasar-dasar merancang layar. Untuk merancang laporan, teknik untuk merancang layar rapor dapat dikorek atau diadopsi dari rancang laporan di kertas yang diperhatikan 1. Organisasi dari layar, 2. Justifikasi dari field data dan penampilan, 3. Judul, 4. Spasi, 5. Identifikasi judul dan layar, 6. Warna. Selanjutnya, pengaturan data letak isi output merupakan pekerjaan perancang yang penting dan sangat dibutuhkan baik pemakai sistem maupun programmer. Bagi pemakai sistem, digunakan untuk menilai isi dan bentuk dari output, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Selanjutnya, perancangan input. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna, yaitu perancangan formulir kertas. Merupakan formulir data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi pun diambil. Tiap pengolahan perancang formulir elektronik merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah miniatizer atau layar video display terminal Avidity dari sistem case. Selanjutnya, pengkodean input digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, maupun karakter khusus, serta simbol kode batang, warna, dan suara. Selanjutnya, petunjuk pembuatan kode. Beberapa kemungkinan susunan angka, huruf, dan karakter-karakter khusus dapat dirancang ke dalam bentuk kode. Selanjutnya, tipe kode. Ada beberapa macam tipe kode yang digunakan dalam sistem informasi, yaitu kode mnemonik, kode blok, serta kode blok, dan juga kode desimal. Selanjutnya, materi ke-14, yaitu perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah CDLC adalah metodologi hubung yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. CDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perancang, implementasi, hingga pengembangan sistem. Model CDLC yang sering digunakan antara waterfall dan prototyping. Hasil perbandingan dari kedua tersebut menyatakan bahwa waterfall lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat energik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi sesuai kebutuhan dari awal dengan sistem spesifikasi yang umum. Sedangkan prototyping lebih cocok untuk sistem perangkat umum yang lebih bersifat kustomis atau software yang menciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Selanjutnya, materi ke-15 membandingkan model-model pengembangan database. A. Software Capability Model, Maturity Model atau CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. B. System Development Life Cycle atau CDLC Waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan Classic Life Cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Baik, sampai di situ saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.